somasi terbuka terhadap saudari Novi Prativi. Membayar ganti kerugian kepada klien kami dengan kerugian material sebesar 1,3 miliar rupiah dan kerugian material immaterial sebesar 1 triliun rupiah. Saya bantu orang. Saya cuman besar harapan saya banyak orang baik di luar sana yang mau membantu saya menyelesaikan ini semua. Teman-teman, tadi malam Teh Novi mendapatkan surat somasi dari Alkiu Indonesia Law Firm. Ini kantor hukum dari penasihat hukum Agus Salim. Saya menyoroti poin ketujuh ya. Ini nanti akan saya bacakan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patutlah saudari Novi bersama dengan yayasan miliknya tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka atas tindakannya, bersama dengan ini kami meminta kepada saudari Novi untuk membayar ganti kerugian kepada klien kami dengan kerugian material sebesar 1,3 miliar rupiah dan kerugian imaterial sebesar 1 triliun rupiah. Ya guys, baru-baru ini kuasa hukum dari Agus Salim melayangkan somasi kepada Teh Novi, di mana dinilai dalam somasi tersebut banyak poin-poin yang menjadi kontroversial, yaitu salah satunya pihak Agus ini meminta kerugian imaterial kepada kliennya yaitu Agus Salim sebanyak 1 triliun kepada Teh Novi, dan selain itu dia juga meminta kerugian material sebanyak 1,3 M. Nah, di sini banyak warganet yang menilai bahwa kuasa hukum dari Agus Salim ini memanfaatkan keadaan dan situasi Agus saat sekarang ini. Sejauh ini kita mengira bahwa kasus ini akan segera selesai dari kemarin perdamaian antara Farhad Abbas dan juga Teh Novi. Namun setelah kuasa hukum dari Agus Salim ini berpindah kepada Alvin Lim, drama dari kasus Agus ini makin diperpanjang, dan bahkan sekarang pihak kuasa hukum dari Agus Salim ini berani melayangkan somasi kepada Teh Novi. Nah guys, bagaimana informasi selengkapnya? Berikut cuplikannya. Halo, selamat sore. Saya akan membacakan somasi terbuka terhadap saudari Novi Prativi. Dengan hormat, perkenan kami yang bertanda tangan di bawah ini: Alvin Lim SHMH, Aliam Sarlubis, Judas Sihotang SH, Sakti Prawira Halomuan SH. Kesemuanya merupakan para advokat dan para konsultan hukum pada kantor LQ Indonesia Law Firm yang beralamat dan berkantor di Karawaci Office Park, Ruko Excelsis nomor 26A Karawaci Tangerang. Berdasarkan surat kuasa nomor 031-SKK-LQ-ALQ-11-2024 tertanggal 29 November 2024, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berhak mewakili M. Agus Salim, selanjutnya disebut sebagai klien kami, bahwa sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang klien kami hadapi, maka bersama dengan ini kami menyampaikan teguran hukum somasi kepada saudari Prativi Novianti, selanjutnya disebut sebagai saudari Novi. Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat, sampai saat ini uang hak milik klien kami yang berjumlah kurang lebih 1,3 miliar rupiah masih dalam penguasaan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, selanjutnya disebut YRPK, yang mana Yayasan Akuo merupakan yayasan milik saudari Novi. 2. Bahwa merujuk pada pernyataan dari Kementerian Sosial jelas menyatakan pengumpulan dana haruslah berizin dan tunduk pada ketentuan yang telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang, Junto Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. 3. Bahwa Yayasan Akuo yang didirikan oleh saudari Novi jelas tidak memiliki izin untuk melakukan pengumpulan dana atau menghimpun dana donasi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yayasan Akuo tidak memiliki izin untuk beroperasi, yang dimana termasuk untuk mengambil dana donasi yang merupakan hak milik klien kami. 4.
bahwa meskipun demikian saudari Novi tetap bersikeras menahan uang donasi milik klien kami di dalam Yayasan Akuo, yang mana hingga kini uang tersebut masih di dalam kekuasaan saudari Novi melalui Yayasan Akuo dan tidak kunjung memberikannya kepada klien kami. 5. Bahwa pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Sosial telah jelas menyatakan sudah seharusnya uang donasi milik klien kami dikembalikan kepada klien kami seperti tujuan semula, yakni untuk pengobatan klien kami. 6. Bahwa dengan ditahannya uang tersebut oleh saudara Novi melalui Yayasan Akuo, maka tentu hal tersebut menyebabkan terhambat dan mengakibatkan tertundanya pengobatan yang dilakukan oleh klien kami, sehingga jelas sangatlah merugikan klien kami. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patutlah saudari Novi bersama dengan yayasan miliknya tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka atas tindakannya bersama dengan ini kami meminta kepada saudari Novi untuk membayar ganti kerugian kepada klien kami dengan kerugian material sebesar 1,3 miliar rupiah dan kerugian material immaterial sebesar 1 triliun rupiah. 8. Bahwa kami memberikan kesempatan kepada saudari Novi untuk membayarkan ganti kerugian tersebut di atas paling lambat dalam waktu 3 hari sejak tanggal surat ini, atau tepatnya pada tanggal 15 Desember 2024. 9. Bahwa apabila sampai pada waktu yang ditentukan tersebut saudari Novi tidak kunjung melakukan ganti kerugian kepada klien kami, maka patutlah kami menilai saudari Novi tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan klien kami. Oleh karena itu, kami berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saudari Novi beserta Yayasan Akuo pada pengadilan negeri yang berwenang. Demikian surat ini kami sampaikan. Maka segala surat menyurat dan korespondensi terkait dengan permasalahan yang sebagaimana diuraikan dalam surat ini dapat disampaikan kepada kami melalui alamat kantor yang tertera di atas atau kontak person 0817 4890 999 hotline LQ Indonesia Law Firm atau email ilq@indonesialawfirm@gmail.com. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum Alvin Lim SHMH, Judasi Hotang SH, Tua Paringotan Ambarita SH, Endro Sayoto SH, dan lain-lainnya. Terima kasih. Demikian somasi terbuka terhadap saudari Novi Pratiwi. Semoga Anda mengembalikan donasi yang saudara ambil dari Agus Salim supaya masalah ini tidak larut panjang. Demikian, terima kasih. Teman-teman, tadi malam Tenovi mendapatkan surat somasi dari ALQ Indonesia Law Firm. Ini kantor hukum dari penasihat hukum Agus Salim. Saya menyoroti poin ke-7 ya. Ini nanti akan saya bacakan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patutlah saudari Novi bersama dengan yayasan miliknya tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka atas tindakannya, bersama dengan ini kami meminta kepada saudari Novi untuk membayar ganti kerugian kepada klien kami dengan kerugian material sebesar 1,3 miliar rupiah dan kerugian imaterial sebesar 1 triliun rupiah. 1 triliun teman-teman. Kalian bisa bayangkan, dari awal Tenovi ini mempunyai niat baik. Saudara Agus ini datang meminta bantuan, kemudian sudah dibantu. Tenovi merasa bantuannya kurang, kemudian minta tolong kepada Bang Densu ya, agar supaya dicarikan donasi, tujuannya untuk bisa membantu Mas Agus ini, saudara Agus Salim. Tapi kemudian dilaporkan ke kepolisian, dan saat ini somasi ini meminta kerugian imaterial 1 triliun rupiah teman-teman. Niat awal membantu malah akhirnya meminta nominal sebesar ini.
ini menurut saya kesempatan dalam kesempitan ya. Di poin 8 ini dituliskan begini, bahwa kami memberikan kesempatan kepada saudari Novi untuk membayarkan ganti kerugian tersebut di atas paling lambat dalam waktu 3 hari. Jadi dikasih waktu 3 hari teman-teman, 3 hari untuk membayar ganti kerugian material dan imaterial. Imaterialnya 1 triliun. Luar biasa ya. Ini pengadilan saja memberikan waktu biasanya 14 hari ya, ini hanya 3 hari. Terus kemudian di poin 9, bahwa apabila sampai pada waktu yang ditentukan tersebut saudari Novi tidak kunjung melakukan ganti kerugian kepada klien kami, maka patutlah kami menilai saudari Novi tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan klien kami. Oleh karena itu, kami berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saudari Novi beserta yayasan Aku pada pengadilan negeri yang berwenang. Teman-teman, sebenarnya pada awal kasus ini saya menilai bahwa penasihat hukum Agus Salim ini tahu ini bukan uang Agus. Maka kenapa mereka belum mengajukan gugatan ke pengadilan? Di dalam Perma nomor 1 tahun 1956 itu dikatakan dalam hal terjadinya perkara perdata dan pidana, itu perkara pidananya dapat ditunda terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi bisa mengajukan gugatan ke pengadilan dulu perkara perdatanya. Tapi kenapa malah perkara pidananya duluan yang diajukan? Jadi saya rasa ini karena mereka tahu ini bukan uang Agus, dan memang ini bukan uang Agus, ini uang daripada donatur ya. Kecuali Agus bekerja keras mendapatkan 1,3 miliar tersebut. Itu ya, jadi ini luar biasa, 1 triliun. Apa pendapat teman-teman tentang ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Ya guys, parah banget ya guys, kita bisa merasakan bagaimana perasaan Teh Novi saat sekarang ini, dimana awal niat baiknya yang ingin membantu seseorang untuk menyembuhkan matanya. Bahkan saking tulusnya Teh Novi ini sampai mendatangi Bang Densu waktu itu, karena beliau mungkin merasa dengan bantuannya belum mampu untuk mengcover Agus ini. Makanya Agus ini dijembatani untuk bertemu Bang Densu dan pada akhirnya mendapatkan donasi dengan jumlah yang begitu fantastis. Namun niat dan juga langkah baik dari Teh Novi di awal ini malah dibalas dengan somasi-somasi yang menyudutkan Teh Novi. Bahkan disebutkan dalam somasi tersebut Teh Novi telah merugikan pihak kliennya yaitu Agus Salim. Padahal kita semua tahu kalau bukan karena Teh Novi, Agus Salim ini atau Agus tidak akan bisa mendapatkan donasi sebanyak itu. Bahkan tidak akan mendapatkan extension sebesar ini dari masyarakat Indonesia kalau bukan dari awal Teh Novi lah yang membantunya. Maka dari itu banyak warganet dan juga masyarakat Indonesia yang sangat menyayangkan tindakan hukum atau somasi yang dilakukan oleh pihak Agus kepada Teh Novi. Ini sama saja seperti air susu dibalas dengan air tuba. Dan apalagi guys, dalam somasi tersebut juga disebutkan bahwa Teh Novi ini menghalangi kliennya untuk melakukan penyembuhan dan juga pengobatan. Ini sangat bertentangan ya guys dari awal. Kenapa? Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, dari awal juga Teh Novi sudah menjadwalkan pertemuan antara Agus dan juga dokter. Namun Agus sendiri enggan untuk datang. Dia malah memilih untuk menemui pengacara-pengacara dan juga kantor polisi yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kesembuhan matanya. Nah guys, melihat hal tersebut bagaimana pendapat dan juga pandangan kalian guys? Silahkan tinggalkan komentar dan pendapat kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Nah guys, itulah informasi terbaru terkait somasi yang dilayangkan oleh pihak Agus Salim kepada Teh Novi. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.